Mari datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu baru atas kami. Untuk kebaikanmu di sepanjang hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau membiarkan kami, bahkan melupakan kami. Kasih setiamu Tuhan yang selalu kami rasakan hari lepas hari. Bapa yang baik, kami mau memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami mulaikan ibadah kami ini dengan penuh ucapan syukur yang datang daripada Tuhan. Dan dengan satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Mungkin di dalam kesesakan maupun di dalam kemenangan. Tetapi saya tahu pasti dan percaya bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita. Hanya dalam namanya ada kekuatan untuk menjalani hidup ini. Mari bersama dengan pujian ini katakan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari kita sama-sama katakan, sedalamnya hatiku Tuhan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Kau tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita katakan bersama, hanya Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Tuhan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
Mazmur bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau kekuatanku, Kau perlindunganku. Kami tidak takut Tuhan menjalani hidup ini. Kau segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin Tuhan. Kami mengakui Tuhan. Kami mengakui pada pagi hari ini, kalau kami aman, tentram bersama dengan Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Bapa. Di saat badai bergelora, kami terbang bersama dengan Tuhan. Kami menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita katakan bersama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Dengan iman kita katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita di minggu yang ketiga di bulan Juni ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turun atas saudara damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Sang Putra Yesus Kristus dan dari Allah Roh Kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7 yang berbunyi demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan menaikkan puji-pujian kita
Sebelum menaikkan pujian, saya mengajak Bapak Ibu, Saudara memberikan salam, memberikan senyuman yang terbaik buat keluarga kita di kanan kiri kita. Dan bersama kita nyanyikan pujian ini. Satukanlah hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang terkasih. Meskipun kita menghadapi tantangan hidup ini, kita tidak pernah sendiri. Kita memiliki Allah, Bapa yang setia, Bapa yang selalu memelihara hidup kita.
Bapa yang selalu berjanji dan yang tidak pernah mengingkari. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kita bersama-sama mengatakan dengan iman, sekalipun ku berjalan Tuhan dalam lembah kekelaman, namun tangan-Mu yang selalu menopangku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu Tuhan, amin, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus.
Shalom, sidang jemaat GKMI Anugerah Jakarta yang saya kasihi, hari ini kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Gospel for the Family. Saya sungguh bersyukur saya diberi kesempatan oleh Gembala Sidang dan segenap majelis GKMI Anugerah Jakarta untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa yang penuh dengan kasih, Bapa yang penuh dengan rahmat, kami sungguh bersyukur Tuhan. Di hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa firman-Mu yang menjadi terang dan pelita bagi jalan dan kaki kami, senantiasa disampaikan dan dikabarkan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohonkan urapan dari sorga untuk setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, maupun setiap kami yang mengikuti ibadah ini secara online, dimanapun kami berada, biarlah kebenaran firman-Mu akan memberkati kami, kebenaran firman-Mu akan menuntun kami seperti apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, di dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita masih ingat akan dua kisah daripada dua orang yang mempunyai keturunan dan diteliti dari keturunan Jonathan Edwards dan Mike Jukes. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Jonathan Edwards adalah seorang yang takut akan Tuhan, yang senantiasa mengajarkan kebenaran firman di dalam keluarganya. Jonathan Edwards adalah orang yang senantiasa memberikan pondasi Injil di dalam kehidupan keluarganya dan dalam setiap apa yang dilakukannya. Sebaliknya saudaraku, Mark Jukes adalah seorang yang tidak takut Tuhan. Dia tidak hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan atau Injil Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi dengan keturunan daripada dua orang ini? Dari catatan yang ada saudaraku, ternyata keturunan seorang yang takut Tuhan, yang senantiasa mendasarkan Injil sebagai dasar dalam kehidupan keluarganya, adalah di mana 300 orang menjadi pendeta atau guru besar di bidang agama, 120 orang menjadi profesor di bidang akademis, 110 orang menjadi pengacara, lebih dari 60 orang menjadi dokter, lebih dari 60 orang juga menjadi penulis buku-buku yang bermutu, 30 orang menjadi hakim, 14 orang menjadi rektor, 3 orang menjadi anggota kongres, 1 orang menjadi wakil presiden, dan sisanya adalah pemilik pabrik di Amerika Serikat, orang-orang yang sangat sukses. Ternyata saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil di dalam keluarga memegang peranan yang sangat penting. Dan ketika diteliti, inilah hasilnya Jonathan Edwards. Tetapi sebaliknya saudaraku, apa yang terjadi dengan orang yang tidak mendasarkan keluarganya dalam dasar kebenaran Injil, dalam dasar kebenaran firman yang dilakukan oleh Mark Jukes ini saudaraku, seorang yang tidak takut akan Tuhan. Catatan keturunannya menunjukkan semacam ini. 440 orang suka berpesta pora sebagai gaya hidup mereka. 310 orang jadi gelandangan dan pengemis. 190 orang jadi pelacur. 130 orang jadi narapidana. 100 orang jadi pecandu minuman keras. 60 orang mempunyai kebiasaan mencuri. 55 orang jadi korban pelecehan seks. Dan 7 orang jadi pembunuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari daftar keturunan Mark Jukes ini saudaraku, kita tahu bersama bahwa tidak ada seorang pun yang ingin anak cucunya semacam ini. Tetapi itu terjadi karena apa? Karena keluarga ini saudaraku, Mark Jukes ini tidak mempunyai dasar yang kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Injil tidak menjadi kebenaran yang utama di dalam kehidupan keluarga mereka. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mendasarkan hidup keluarga kita. Bagaimana Injil mempunyai peran yang sangat penting. Kebenaran firman Tuhan mempunyai dasar yang sangat penting di dalam kehidupan keluarga. Sama seperti nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Dalam 2 Timotius 1 ayat 5.
dikatakan demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang Timotius, maka kita bisa melihat sebuah gambaran yang luar biasa dari Timotius ini. Walaupun usianya relatif masih muda, saudaraku, tapi dia telah tampil di depan menjadi rekan sekerja Paulus yang secara senioritas pengalamannya sudah begitu luar biasa. Dia pergi ke berbagai tempat untuk menjadi penginjil besar, saudaraku. Dan Paulus, saudaraku, memilih Timotius sebagai rekan sekerjanya. Ini adalah sebuah kehormatan yang luar biasa tentunya bagi Timotius. Dan Alkitab juga mencatat, saudaraku, bahwa Timotius ini dikenal sebagai orang yang baik di kalangan orang-orang percaya. Seperti tertulis dalam Kisah pasal 16 ayat yang kedua, dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Di antara orang-orang percaya yang tinggal di Listra dan Ikonium, Timotius terkenal sebagai orang yang baik. Pertanyaannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari mana dia tumbuh menjadi seperti itu? Bisa bersinar sejak usia muda, menjadi rekan dari seorang penginjil hebat dari Paulus, saudaraku. Bahkan dia dikenal oleh orang-orang sebagai orang yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15, rahasia itu diungkap oleh Paulus yang berkata demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Jemaat GKMI Anugerah Jakarta yang saya kasihi, ternyata dari ayat ini kita belajar Timotius menjadi bersinar, bahkan dipakai Tuhan luar biasa dan dikenal sebagai orang yang baik karena sejak kecil, sejak dalam keluarganya, Timotius telah dikenalkan dengan kebenaran Injil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa sekali. Jadi Timotius mendapatkan pembelajaran, penguatan iman dari Injil. Dan itu dilakukan oleh siapa, saudaraku? Dikatakan oleh ibunya. Dalam ayat-ayat tadi, di mana dikenal, dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 5, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike. Jadi luar biasa sekali. Dari nenek Louis, saudaraku, kepada ibu Eunike, dan pada akhirnya kepada Timotius. Itulah fungsi keluarga yang tepat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 5 fungsi keluarga sebetulnya. Dalam bukunya Kenneth Shevin, saudaraku, yang berjudul Is There a Family in the House, dikatakan demikian, bahwa fungsi keluarga yang pertama adalah keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh secara fisik, akal budi, hubungan, kasih dan kerohanian, agar seluruh anggotanya semakin serupa dengan Kristus. Keluarga merupakan pusat pengembangan karunia dan talenta. Yang ketiga, keluarga merupakan tempat yang aman untuk berteduh saat ada badai kehidupan. Yang keempat, keluarga adalah tempat mewariskan nilai-nilai iman dan tempat belajar segala yang baik. Dan yang terakhir, yang kelima, keluarga merupakan tempat munculnya konflik dan penyelesaiannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata di sini keluarga dalam fungsi yang keempat dikatakan mewariskan nilai-nilai
dan iman dan tempat belajar segala yang baik. Dan ketika yang dipelajari itu adalah kebenaran Injil, maka keturunannya akan menjadi keturunan yang berpadanan dengan Injil itu. Sehingga dalam fungsi yang pertama, setiap anggota keluarga akan menjadi orang-orang yang semakin serupa dengan Kristus. Tapi sayang saudaraku yang dikasihi Tuhan, fungsi keluarga yang ideal ini ternyata hari-hari ini menjadi sangat berbeda. Saya ingin melihat Bapak Ibu melihat gambar ini, menarik sekali. Ini adalah sebuah saudaraku merek roti yang sangat terkenal sejak zaman dulu ya. Namanya Kongguan saudaraku. Dan menarik sekali saya menampilkan dua gambar yang berbeda. Inilah beda suasana kebersamaan keluarga. Kalau zaman dulu saudaraku gambarnya adalah seorang ibu dengan dua orang anaknya yang sedang makan roti menikmati kebersamaan. Sekarang sama, tapi yang dipegang bukan roti saudaraku, tetapi gadget. Bahkan di meja makan di mana sebuah persekutuan keluarga yang begitu akrab, sekarang menjadi sesuatu yang asing. Karena masing-masing orang asik dengan urusannya sendiri. Sehingga gadget itu dikatakan mendekatkan yang jauh, tetapi menjauhkan yang dekat. Kita mungkin bisa berhubungan dengan orang-orang yang jauh, sahabat-sahabat kita yang sudah lama tidak bertemu. Mereka mungkin ada di benua lain. Dan kita kenal, baru saja mereka makan, baru saja mereka mungkin sakit pilek. Tetapi orang-orang di sekitar kita, anggota keluarga kita yang saat itu sedang makan bersama dengan kita, kita tidak tahu bahwa anak kita mungkin sedang mengalami sebuah situasi yang sulit di sekolahnya. Mungkin kita tidak tahu bahwa ayah kita, orang tua kita sedang menghadapi situasi yang sulit di perusahaannya dan di usahanya. Karena apa? Karena masing-masing orang sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan berbagai informasi yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Anda melihat gambar ini, saya percaya paling tidak satu atau dua atau bahkan tiga logo-logo ini akan menghiasi aplikasi-aplikasi ini ada di dalam setiap HP Anda. Dan begitu banyak informasi yang masuk saudaraku. Dan itu sebetulnya sudah dituliskan oleh Alvin Toffler dalam sebuah istilah information overload saudaraku. Dan ini juga diungkapkan tahun 64 oleh Bertram Gross. Untuk menggambarkan apa saudara, bahwa satu kali nanti seseorang itu setiap hari saudaraku akan dibombardir oleh begitu banyak informasi yang belum tentu benar, juga belum tentu penting, tetapi orang dibombardir sedemikian rupa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasanya pengaruh gadget ini. Sehingga sudah menggantikan kebersamaan dalam keluarga. Sudah menggantikan kehangatan dalam keluarga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang guru yang bertanya kepada murid-muridnya. Mereka ditanya satu persatu apa cita-citanya. Si A ditanya, saudaraku, apa cita-citanya anakku? Mereka mengatakan dokter. Dan mereka punya cita-cita yang luar biasa, saudaraku. Waktu saya melayani di Kalimantan, di cabang kami di Kalimantan, anak-anak TK saya tanya, cita-citamu apa? Ya, ada yang jadi dokter, ada yang bilang jadi polisi. Saya tanya, kenapa kamu jadi polisi? Oh, Om, saya mau jadi polisi untuk nangkap teman saya karena teman saya itu nakal, sambil nunjuk temannya. Tapi juga ada yang berkata bercita-cita mau jadi astronot. Luar biasa saudaraku. Mereka di pedalaman tapi punya cita-cita yang begitu tinggi. Semua anak menjawab dengan cita-cita yang baik, guru, pemusik,
pemain sepak bola, artis dan sebagainya. Sampai guru itu tiba kepada seorang anak dan dikatakan, "Nak, apa cita-citamu?" Dan anak itu dengan polos dia berkata, "Saya bercita-cita untuk menjadi HP." Wah, gurunya terkejut saudaraku. Ini cita-cita yang aneh. Lalu dia bertanya, "Kenapa cita-citamu mau pengen jadi HP?" Lalu anak itu menjawab dengan polos. Dia berkata, "Saya mau jadi HP karena saya lihat ayah dan ibu saya itu begitu sayang sama HP-nya. Selalu dibawa kemana-mana. Sedangkan saya seringkali ketika saya meminta untuk diajak ke satu tempat, mereka menolak dengan alasan sibuk. Saya juga memperhatikan bahwa kalau mereka berbicara dengan HP mereka, mereka bisa tertawa, mereka bisa tersenyum. Tapi kalau dengan saya, muka yang masam, muka yang marah, dan seringkali sana pergi, sana main, sana belajar. Tidak ada senyum, tidak ada tertawa-tertawa. Seperti ketika ayah dan ibu saya berbicara di hadapan HP. Dan saya juga lihat bahwa HP itu begitu disayangi. Diberi casing yang bagus, setiap ada model casing yang baru, pasti diganti dengan yang baru. Tapi saya berkata, baju saya mulai robek, baju saya mulai kekecilan dan mereka berkata, "Ya sudah nanti kalau kita punya waktu, nanti kalau kita liburan, nanti beli baju dan sebagainya." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah keluhan seorang anak yang merasa tersingkirkan dengan satu jenis benda yang namanya HP. Dan itu terjadi di banyak keluarga-keluarga. Saya berdoa, keluarga-keluarga kita tidaklah demikian. Tapi keluarga-keluarga kita itu adalah keluarga-keluarga yang menjadikan Injil, saudaraku, dapat meresap dalam kehidupan keluarga kita. Sehingga saudaraku, keluarga kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu saudaraku, saya ingin kita mengajak menciptakan apa yang namanya growth, ya bertumbuh, keluarga yang bertumbuh, ya. Masing-masing komponen keluarga bisa growth, GROWTH. Ini adalah sebuah singkatan, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, G-nya adalah apa? Go to God in daily prayer. Menghadap Allah dalam doa setiap hari. Mari kita menjadikan keluarga kita selalu hidup di dalam kehidupan doa setiap hari. Bukankah Alkitab berkata dalam Yakobus 5 ayat 16b yang berkata demikian. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tahu sebagai seorang ayah, kita pasti menghadapi situasi bisnis yang tidak mudah. Apalagi di tengah-tengah pandemi semacam ini. Seorang ibu juga tidak mudah mengolah ekonomi rumah tangga di situasi pandemi semacam ini. Anak-anak juga bisa mengalami kebosanan yang begitu luar biasa. Karena mereka tidak bisa keluar dan mereka sekolah secara online. Dan ada banyak lagi hal-hal yang lain yang menyebabkan kita menghadapi masalah-masalah dan kesulitan. Tetapi marilah kita bawa itu semua di dalam doa. Kita minta pertolongan Tuhan. Karena dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada kuasa dalam doa-doa kita. Apalagi ketika satu keluarga bersama-sama bergandengan tangan menyatukan hati, jiwa, dan roh bersama-sama. Memohon sesuatu kepada Tuhan dalam doa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Mari alami kembali akan kuasa doa yang begitu luar biasa dalam kehidupan keluarga kita. Sehingga ketika keluarga itu, masing-masing anggota keluarganya menghadapi kesulitan-kesulitan, kita tidak lari kepada manusia, kita tidak lari kepada pihak yang lain, tetapi kita lari kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua saudaraku, yaitu R. R itu apa saudara? Read God's word daily. Baca firman Tuhan setiap hari saudaraku. Kalau setiap kita membaca WA, saya tidak tahu seberapa banyak Anda membaca WA, apalagi kalau WA group Anda begitu banyak. Mulai dari WA group teman-teman gereja, WA group keluarga besar, WA group teman-teman kantor, WA group alumni SD, TK, bahkan perguruan tinggi Anda. Begitu banyak. Belum yang lainnya. Membaca akan berita-berita yang ada di HP Anda atau melihat YouTube dan sebagainya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita membaca firman Allah setiap hari. Karena apa? Dalam Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 dikatakan demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, luar biasa sekali saudaraku. Ketika kita suka firman Tuhan itu akan membawa kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita ingin anak kita berhasil, kita ingin usaha kita berhasil, kita ingin keluarga kita juga berhasil. Mari baca firman Allah setiap hari. Yang selanjutnya adalah apa saudaraku? GRO sekarang. Obey God moment by moment. Yaitu mentaati Allah setiap saat. Obey God moment by moment. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 8 dikatakan demikian. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita tahu pada akhirnya Abraham itu menjadi orang bapak dari banyak bangsa yang memberkati bangsa-bangsa. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan itu terjadi ketika Abraham taat untuk berangkat ke sebuah negeri, bahkan di mana letaknya dia tidak tahu, tetapi ketaatan itulah yang membuat dia berhasil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biar kita punya ketaatan akan kebenaran firman setiap hari, setiap saat, waktu demi waktu. Yang selanjutnya adalah W, yaitu witness for Christ. Di dalam kehidupan kita menjadi saksi Kristus lewat kehidupan dan perkataan kita. Biar keluarga-keluarga kita menjadi keluarga di mana setiap anggota keluarganya bisa menjadi saksi Allah yang hidup, sehingga menolong keluarga-keluarga yang lain, sahabat-sahabat kita, teman-teman yang lain, dan mereka melihat sebuah keteladanan yang hidup, dan pada akhirnya mereka melihat kemuliaan Allah dipancarkan di dalam kehidupan keluarga kita. Dalam Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Orang akan melihat keluarga kita sebagai cerminan kemuliaan Allah. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Dan yang selanjutnya T, saudaraku, trust God. Mempercayakan, saudaraku, setiap detil kehidupan kita kepada Allah. Hidup keluarga itu adalah hidup yang sangat detail sekali, saudaraku. Kapan Anda harus bayar listrik, kapan Anda harus belanja, mau masak apa, dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi juga ada, saudaraku, apa? Masalah-masalah yang begitu detail. Misalnya, saudaraku, kita tidak bisa membayar, belum bisa membayar untuk uang sekolah, belum bisa mungkin bayar karena sedang pandemi akan karyawan kita. Saudaraku, itu detail, angkanya juga detail, saudaraku. Tapi biarlah kita mempercayakan Allah dengan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Seperti dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 yang berkata demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, saya percaya ada rasa khawatir di dalam setiap kehidupan kita sebagai keluarga, sebagai anggota-anggota keluarga. Firman Tuhan mengatakan apa, saudaraku? Biar kita percaya kepada Tuhan dengan mempercayakan segala dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Karena apa? Ia yang memelihara kita. Dia Bapa kita yang baik, Bapa yang mengasihi kita semuanya. Saya yakin, saudaraku, sebagai seorang tua, kita tidak pernah akan meninggalkan anak-anak kita. Dan itu juga yang terjadi dengan Bapa kita. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, H, Holy Spirit. Yaitu membiarkan Roh Kudus mengendalikan serta memperdayakan kehidupan kita sehari-hari. Biar Roh Kudus yang akan memimpin langkah-langkah hidup kita. Karena Roh Kudus diutus Tuhan untuk apa, saudaraku? Untuk menolong kita, untuk menghibur kita, dan untuk, saudaraku, mengingatkan akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang diajarkan Yesus di dalam Alkitab. Oleh karena itu Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Biarlah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada damai sejahtera, ada kebenaran, bahkan ada sukacita yang luar biasa hari demi hari di dalam kehidupan keluarga kita. Karena kita senantiasa meminta Roh Kudus menuntun dan mengendalikan semua langkah-langkah hidup kita. Dalam bidang apapun, usaha, bisnis, sekolah, apapun yang sedang kita hadapi. Maka kita akan menjadi keluarga-keluarga yang growth, keluarga-keluarga yang bertumbuh di dalam kebenaran Injil Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu ini boleh Engkau meteraikan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Injil menjadi kebenaran di dalam kehidupan keluarga kami. Injil menjadi dasar di dalam kehidupan keluarga kami. Maka keluarga kami akan bertumbuh seperti apa yang Tuhan mau. Bahkan kami boleh melihat anak cucu kami menjadi orang-orang yang perkasa di bumi. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati untuk segenap majelis hamba Tuhan dan gembala sidang GKMI Anugerah Jakarta. Demikian juga dengan seluruh sidang jemaat Tuhan. Diberkati semua apa yang mereka kerjakan, usaha mereka, bisnis mereka, pelayanan mereka, keluarga-keluarga mereka. The best blessing, berkat yang terbaik mengalir dan turun atas mereka semuanya. Apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu ini, baik secara pribadi maupun keluarga demi keluarga,
Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saya ucapkan salam selamat sejahtera, shalom. Pada pagi hari ini, saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan saya, dalam pertolongan saya, dalam saya menjalani operasi pengangkatan payudara. Di dalam segala kelemahan kita, di dalam segala penyakit kita yang kita rasakan, yang terkadang kita minta tolong kepada Tuhan, tetapi kita tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Tuhanlah yang maha penyembuh, Tuhanlah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Dan semuanya itu saya rasakan dalam kehidupan saya. Saya begitu mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang saya rasakan dalam tubuh saya ini, dari mulai operasi sehingga selesai operasi, saya boleh sehat dan saya tidak merasakan sakit sedikit apapun. Orang lain boleh berkata saya sakit, tapi saya seperti orang yang tidak dioperasi. Padahal sehabis operasi saya sudah jalan, saya sudah beraktivitas. Karena itulah saya begitu mengucap syukur dan banyak berterima kasih. Biarlah kita di dalam kelemahan kita, jangan kita jauh daripada Tuhan, tetapi kita lebih mendekatkan diri dan bersabar. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendengar firman Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari bersama kita nyanyikan pujian yang indah sebagai doa dan kerinduan kita kepada Tuhan. Bersatu dalam kasih, Bersama melayani, bersama melayani, dan saling mengampuni
Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya Tuhan ada penyertaan, ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Tetapi kami juga mau bersyafaat dan berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan dengan kesehatan. Kami berdoa untuk Pak Hoyen Kwang, kami berdoa untuk Ibu Inawati. Kami juga terus berdoa ya dan mendukung proses kemoterapi yang dilakukan oleh Ibu Marta Bingsara dan Ibu Debbie. Kami juga berdoa untuk pemulihan dari Pak Sutikno, untuk Ibu Yangni, dan juga anak Vincent, anak dari Bapak Ibu Abun yang beberapa waktu yang lalu menderita demam berdarah. Dan juga saudara-saudara kami yang lain Tuhan yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk pemulihan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan dan usaha jemaat-Mu GKMI Anugerah. Kami tetap mendukung dalam doa di tengah-tengah masa pandemi seperti ini ya Tuhan. Kiranya usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati. Juga bagi anak-anak kami yang sedang studi, walaupun secara online Tuhan, tapi kami percaya mereka juga bisa belajar dengan baik, sehingga anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan terus menyertai baik bagi jemaat-Mu yang bekerja, berusaha maupun yang sedang studi. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan kuat kuasa-Mu. Walaupun kami mendengar ya Tuhan, ada kenaikan kasus pandemi akhir-akhir ini, tapi kami berdoa bahwa semua ada dalam kontrol Tuhan. Tuhan yang menyertai, memberkati. Sehingga bagi daerah-daerah yang saat ini mengalami lonjakan corona ini Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Mampukan baik aparat pemerintah maupun tenaga kesehatan untuk bisa menanggulangi semua ini Tuhan. Dan kami percaya semua dalam penyertaan dan anugerah Tuhan. Kami tak memohon anugerah-Mu ya Tuhan, kesehatan, kekuatan buat setiap kami jemaat-Mu di tengah-tengah segala apa yang kami alami di masa pandemi ini. Biar kami boleh merasakan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami mau kembali ke dalam komunitas kami, dalam kehidupan kami, dengan membawa berkat-berkat daripada Tuhan. Mari jemaat yang terkasih, kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Berikut adalah Warta Jemaat GKMI Anugerah 20 Juni 2021. Jemaat GKMI Anugerah yang terkasih dalam Yesus Kristus, mencermati kondisi penyebaran pandemi COVID-19 yang kembali meningkat di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, maka majelis memutuskan ibadah onsite di gereja pada tanggal 20 Juni dan 27 Juni 2021 ditiadakan untuk sementara waktu. Hal ini sesuai dengan himbauan Sinode GKMI yang mengacu pada surat edaran Menteri Agama, di mana kegiatan ibadah dan persekutuan di wilayah zona merah waspada COVID-19 agar dilakukan secara online. Untuk kebaktian onsite di bulan Juli 2021 akan kami umumkan kemudian setelah melihat perkembangan situasi yang ada.
Mengantisipasi situasi ini, jemaat juga dihimbau untuk tetap waspada dan selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, atau menghindari keramaian. Demikian pemberitahuan dari kami, untuk itu jemaat bisa mengikuti kebaktian GKMI Anugerah secara online. Kami tetap berdoa kiranya kita semua tetap sehat, dan dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita. Berikut adalah tema-tema dan jadwal ibadah minggu bulan Juni 2021. Adik-adik Anugerah Kids, ayo ikut ibadah online pukul 10 di YouTube GKMI Anugerah. Teman-teman Anugerah Teens, ayo ikut persekutuan online pukul 10 via Zoom. Perjamuan Kudus akan diadakan pada Minggu 4 Juli 2021. Jemaat mohon untuk mempersiapkan diri untuk roti dan anggurnya, atau dapat mengambil roti dan anggur di sekretariat gereja atau melalui ketua konek masing-masing. Pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa bagi jemaat yang sedang sakit dan dalam proses pengobatan. Untuk Ibu Inawati, Ibu Debbie, Ibu Marta BS, Bapak Sutikno, Bapak Hong Yang Wang, Ibu Yang Mi, anak Vincent. Kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka dan memberkati setiap proses pengobatan yang dijalankan. Kiranya mereka dimampukan menanggung segala sesuatu di dalam Kristus. Yang kedua, mari kita bersama berdoa, bersyukur untuk anak-anak kita yang sudah lulus sekolah dan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan Yesus akan memampukan mereka untuk dapat belajar dengan baik serta bertanggung jawab di jenjang pendidikan yang baru. Mari kita doakan untuk kebutuhan biaya yang diperlukan untuk masuk ke jenjang pendidikan yang baru. Yang ketiga, mari kita berdoa bagi beberapa daerah dengan lonjakan COVID-19 yang sangat tinggi. Untuk daerah Kudus, Bangkalan, Bandung Raya, DKI, dan daerah lainnya, agar masyarakat sungguh sadar akan ancaman bahaya virus ini. Mohonlah kiranya ada kesadaran pribadi untuk memutus mata rantai penyebaran dengan prokes yang sangat ketat. Mari kita doakan para tenaga medis yang berjerih lelah sebagai garda terdepan penanganan pandemi. Yang keempat, mari kita berdoa bagi sistem pendidikan nasional di tengah masa pandemi seperti ini. Mohonlah kiranya pemerintah dimampukan untuk mengambil kebijakan yang tepat, serta seluruh stakeholder pendidikan bergandeng tangan dalam upaya memaksimalkan sistem pendidikan yang efisien di masa-masa pandemi seperti ini. Bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan majelis jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Silakan hubungi hotline gereja kami. Persekutuan doa via Zoom setiap hari Sabtu pukul 9 sampai 10 pagi. Mari, ajak keluarga kita untuk bersyafaat dan menikmati hadirat Tuhan. Pernah dengar apa ya? Apa ya itu ya? Living community. Gua nggak tahu bang. Emangnya apaan bang?
living community. Apa? BKMI. Pernah denger aja. Apa ya? Kira-kira apa? Kira-kira apa coba? Seriusan bang, gue nggak tahu. Living community itu klub sepeda atau gimana? Apaan ya? Nggak tahu. Living community. Kayak semacam ruangan nggak sih, kayak living room? Living. Nggak tahu. Nggak tahu. Hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.